ada ngomong kenapa Nabi diutus, saudara, dulu oleh Allah ke dunia ini karena seluruh dunia dalam kebiadaban. Betul. Tapi kalau dia katakan karena Arab paling biadab, tunggu dulu. Hati-hati. Menyerang Habaib Ba'alwi tujuannya menyerang Arab. Hati-hati. Mau menyerang Arab tujuannya nyerang Islam. Ada artis dangdut jadi ahli nasab. Udah kacau. Terjadi, saudara. Artinya apa? Saat ini tidak ada satupun orientalis, saudara, yang bisa menyerang Nabi bahwa Islam hasil pertarungan politik. Tidak ada. Alhamdulillah. Kira-kira jelas gak? Yang keenam saya tambahkan lagi. Di Persia bukan hanya pertarungan politik, ada pertarungan filsafat. Plato, Aristoteles, saudara. Begitu juga di Persia. Pertarungan filsafat pemikiran. Di Mekah nggak ada yang ngerti filsafat. Pokoknya tahu ada patung Lat, patung Usah, sembah, selesai. Nggak ada yang ngerti filsafat, saudara. Nggak ada yang berdebat soal filsafat. Sehingga sampai saat ini tidak ada yang bisa menuduh bahwa Muhammad membawa ajaran Islam karena hasil pertarungan filsafat. Tidak ada. Shallu ala Nabi. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Ternyata kalau kita beberkan satu persatu mencari hikmah, saudara, banyak kok jawabannya. Kenapa jawabannya kok yang diambil? Karena Arab paling biadab. Lu benci Arab loh. Dia ngomong begitu tuh bugut sama Arab tuh, saudara. Benci sama Arab. Dia pengen umat nih, saudara, melihat Arab tuh jelek, bengis, kejam, jahat, kurang ajar. Makanya malam ini saya sengaja paparkan begini, saudara. Kalau Anda mau ingin lebih rinci lagi, kupasannya bagus sekali, saudara, silakan baca kitab Fiqhus Sirah yang dikarang oleh Asy-Syahid, saudara, Asy-Syaikh Muhammad Ramadan Al-Buti radhiyallahu taala anhu wa an walidayhi. Baca, saudara. Dia jelaskan satu persatu, saudara. Kenapa sih Nabi itu diutus di tengah bangsa Arab? Apa sih rahasianya? Nah, kira-kira sampai sini jelas tidak? Jelas tidak? Jadi nggak ada urusan, saudara, dengan Arab paling biadab. Kalau Arab biadab, ya kan yang lain biadab juga. Betul? Betul? Jadi kalau ada yang ngomong kenapa Nabi diutus, saudara, dulu oleh Allah ke dunia ini karena seluruh dunia dalam kebiadaban. Betul? Tapi kalau dia katakan karena Arab paling biadab, tunggu dulu. Tunggu dulu bilang Arab paling biadab, saudara. Enaknya paling biadab. Apa dia nggak lihat? Bagaimana akhlaknya Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Bagaimana akhlaknya Sayyidina Umar ibn Khattab? Bagaimana akhlaknya Sayyidina Utsman ibn Affan? Bagaimana akhlaknya Sayyidina Ali ibn Abi Thalib dan sahabat yang lain? Radhiyallahu anhum. Nah, jadi jangan seenaknya, saudara, membuat narasi-narasi yang mengobarkan rasa benci kepada Arab. Sekarang ini nih, saudara, kampanye anti Arab ada tidak? Ada tidak? Hati-hati. Menyerang Habaib Ba'alwi tujuannya menyerang Arab. Hati-hati. Mau menyerang Arab tujuannya nyerang Islam. Bukan Ba'alwi sama Arab cuma batu loncatan, saudara. Kalau Ba'alwi habis, Arab habis, dibenci di bumi ini, maka besok mereka akan habisi Islam. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Nah, kalau gitu nih yang begini-begini gerakannya biarkan atau lawan? Jawab yang jujur, biarkan atau lawan? Makanya umat hati-hati, Bu. Ibu-ibu kayaknya tidur. Bu, coba angkat tangannya ibu-ibu. Bu. Alhamdulillah bangun semua. Alhamdulillah, Bu. Zaman sekarang hati-hati, Bu, ya. Yang nggak ngerti agama ngomong agama, ada gak? Ada gak? Yang nggak ngerti syariat ngomong syariat, ada gak? Ada gak? Yang nggak ngerti tafsir bicara tafsir, ada gak? Yang nggak ngerti hadis bicara hadis, ada gak? Udah kacau nih sekarang. Ada artis dangdut jadi ahli nasab.
Udah kacau, kacau. Ayo saya mau tanya, kacau nggak? Lu jawabnya takut amat lu. Kacau tidak? Kacau tidak? Jadi mufti lagi. Di Lombok dia bicara, dia keluarkan fatwa bahwa nasab Ba'alwi dibatalkan. Iya, senar gitar lu kemana? Udah kacau, udah pusing dah. Udah ceramahnya sampai di sini aja dah. Masya Allah, kacau tidak? Ayo jawabnya kompak, kacau tidak? Kacau tidak? Ada orang ngaku kerja di BRIN. Kita periksa namanya, kita cari siapa dia. Ternyata ahli pakar ikan nila. Begitu kita lihat pakar ahli ikan nila, tahu-tahu apa disebut? Ahli DNA nasab. Iya, nasab ikan cupang. Udah kacau tidak? Kacau tidak? Makanya yang begini saya mau tanya, biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Nasab dibatalkan saudara. Ternyata yang ngomong si Imad nasabnya nggak jelas. Katanya Imad bin Utsman, kita periksa, ternyata di postingan lain dia bilang nama ayahnya Sarmana. Begitu kita periksa lagi dia ngakunya Imad bin Sarman. Belakangan kita dapat dokumen dari sekolah SMP-nya di Banten saudara. Ternyata nama bapaknya Haji Samun. Ini yang bener yang mana? Ya bukan, nasabnya aja nggak jelas, mau cerita nasab Ba'alwi. Iya. Lu ngerti arti ye gak? Coba bisa gak? Iya. Kurang panjang. Iya. Lu paham gak tuh? Lu paham ye itu apa? Apa arti ye? Dulu saya masih kecil, berantem teman berebut gundu. Kita menang, tahu tuh saudara, musuh kita bilang, iya itu sakit hatinya sampai dalam saudara. Ada paham nggak? Ini kita bicara di Betawi nih, orang Betawi kalau diyein, tuh sakit hati dalam. Paham? Jadi kalau besok ada orang ngomong ngawur di atas mimbar, saudara, bicara nasab Ba'alwi, nyerang habaib, menghina kiai yang bela habaib, semua dihina, saudara. Ada yang begini, rame-rame aja teriak, iya, yang panjang. Ayo hafal gak? Ibu-ibu bu, ayo bu semuanya, 1, 2, 3. Kurang panjang. Ayo semua bapak-bapak, jangan kalah sama ibu-ibu semua. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Si Imad urusannya denger begini stroke lagi. Tapi saya maklumi bu. Saya maklumi kenapa Imad begitu. Loh kok dimaklumi Beb? Ya bagaimana nggak dimaklumi? Begurunya sama orang yang bisa bahasa semut. Ya pantas saja guru edan murid gila. Lo tahu bahasa semut? Makoli lakoni rahmata. Apa dia ngomong? Gua nggak paham. Saya mau tanya nih, ini masyarakat Kebun Jeruk ada yang paham nggak? Ada yang paham? Makoli lakoni rahmatan, makoli lana rahmatan, makoli. Paham nggak lo? Paham nggak? Sama. Udah yang begini-begini saudara, ini merusak tatanan keharmonisan hubungan antara habaib dengan ulama. Saudara, ini sebagai penutup dari saya. Habaib dzurriyyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka punya kedudukan mulia, Allah dan Rasulnya yang memuliakan. Bahkan Allah mewajibkan kepada umat Islam orang beriman untuk cinta dan hormati mereka. Sampai-sampai Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan dalam hadis sahih, dalam Sahih Bukhari, saudara, urqubu Muhammadan fi ahli baiti. Jaga kehormatan kau punya Nabi di keluarganya. Cintai, hormati mereka. Bahkan dalam ayat Quran, saudara, Allah yang katakan kepada Nabi, qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Katakan hai Nabi, katakan hai Muhammad, katakan kepada kau punya umat,
La as'alukum alaihi ajra. Aku tidak meminta upah apapun atas segala jasaku. Illa kecuali al-mawaddah, cinta kasih fil kurba, di dalam kerabat keluargaku. Masya Allah. Jadi itu perintah siapa tuh? Perintah siapa itu? Jadi cinta keluarga Nabi, perintah Allah dan perintah Nabi. Bukan habaib yang ngemis cinta, tidak saudara. Enggak, ini perintah Allah dan perintah Nabi. Tapi jangan lupa juga, di sana ada ulama yang keduduknya tidak kalah mulia saudara. Allah mengatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya saudara, mereka yang takut kepada Allah, saudara, hanya dari kalangan ulama. Allah puji ulama-ulama yang takut kepada Allah. Enggak sampai di situ, Allah naikkan derajatnya. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Dan dalam hadis Nabi mengatakan, al ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris Nabi. Nah, saya tanya, kalau gitu kedudukan ulama mulia tidak? Jawab yang keempat, kedudukan ulama mulia tidak? Kedudukan kiai mulia tidak? Kedudukan ajengan mulia tidak? Kedudukan para tuan guru mulia tidak? Siapa yang memuliakan mereka? Siapa yang memuliakan mereka? Takbir.